Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis Karelia itu mengeluhkan buku bajakan dijual di e-commerce. Ini komentar Lazadanya. Jadi memang menarik karena ada penulis yang cukup terkenal dan cukup produktif memberikan karya-karyanya ke warga Indonesia ya terutama. Ini juga disampaikan oleh kompas.com. Di sejumlah e-commerce masih ditemukan seller yang menjual produk-produk ilegal, yang salah satunya adalah buku bajakan. Hal ini pun membuat para penulis buku merasa cemas lantaran tidak adanya tindakan yang tepat yang dilakukan oleh pihak e-commerce untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual. Misalnya saja Darwis atau lebih kita kenal dengan nama pena Terelie melalui laman Facebooknya menuliskan bahwa ditemukan ada beberapa seller atau toko yang menjual produk-produk buku ilegal alias bajakan di platform Lazada. Apa susahnya sih kalian memahami ini? Kami minta toko bajakan itu di take down seluruh tokonya, bukan kamu hapus per produk. Ini lucu, ada toko buku bajakan ratusan produknya ilegal, yang kamu hapus cuma produk-produk. Besok-besok itu toko bisa dengan mudah upload lagi produknya, tulisnya dalam unggahan tersebut di Facebook, dan ini dikutip oleh kompas.com Senin 24 Mei 2021. Nah, kalau menanggapi hal tersebut, si Customer Officer Lazada Indonesia yaitu Bapak Ferry Kusnowo mengatakan pihaknya sebagai salah satu platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia telah menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual secara serius sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Beliau juga mengucapkan bahwa mewajibkan semua penjual untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau termasuk hak cipta milik pihak ketiga manapun pada saat berjualan di Lazada. Beliau mengungkapkan seperti itu. Oleh karena itu, lanjut Pak Ferry, Lazada akan melakukan tindakan tegas bila terdapat penjual yang terbukti melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan berjualan yang telah disetujui oleh semua penjual di platform Lazada. Selebihnya kami juga telah menyediakan sarana khusus untuk setiap laporan dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, dan kami memiliki prosedur untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang kami terima, katanya seperti itu. Memang agak pelik kalau berbicara soal buku ya, apalagi yang diterbitkan oleh penulis-penulis yang sudah cukup terkenal. Buktinya aku sudah pernah melihat beberapa e-book dan itu dibajak oleh beberapa orang dan dimasukkan di Telegram. Namun saat ini masih saja ada karya-karya mereka itu dibajak. Bahkan ada yang ditulis ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia tuliskan di Microsoft Word, kemudian dia PDF-kan, lalu dia share PDF tersebut ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, ada juga di Facebook. Jadi oknum yang ini begitu luar biasa melakukan kegiatan yang melanggar hukumnya. Jadi dia itu ada juga ngetik ulang tulisan karya, kemudian di PDF-kan lalu dijual. Ada juga yang menggratiskan secara luar biasa, kemudian menyebarluaskan kepada khalayak umum. Memang sih ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta, namun itu hanya sebatas undang-undang. Si penegak hukum dan faktanya juga teknologi sekarang juga cukup makin canggih, dan ada juga kalangan masyarakat yang masih suka dengan buku-buku yang jenisnya fix, yang jenisnya fisik, dan mereka pengen memegang buku tersebut. Tapi tidak dipungkiri bahwa namanya penulis itu pasti memiliki hak juga. Jadi hak kekayaan intelektualnya itu wajib dilindungi. Agak susah sih sebenarnya untuk menerapkan peraturan buku-buku ini wajib betul-betul dijaga sehingga para penulisnya itu bisa dihargai. Jadi tidak dibajak seperti ini. Agak susah-susah gampang sebenarnya. Dan kita tidak bisa juga menyalahkan 100% kepada para petugas ataupun kepada anggota DPR yang membuat peraturan tersebut, karena pada faktanya zaman sekarang itu sangat mudah sekali buku-buku itu dibajak. Yang aku sebutkan tadi, ada misalkan dia seseorang oknum itu beli buku di Gramedia, kemudian dia baca dan menurut dia bagus, dia ketik ulang, dia sangat rajin sekali, kemudian jadikan PDF langsung disebarkan.
Dan tidak bisa dipungkiri juga sangat susah melacak siapa penyebar pertama yang melakukan tersebut dan siapa melakukan penyebaran yang kedua dan seterusnya. Dan semuanya tidak bisa juga dipenjarakan. Nanti penuh juga penjara ya kan, logikanya seperti itu berjalan. Baiklah, untuk solusinya memang tidak, kalau dari aku sendiri tidak ada solusinya ya, karena ini agak-agak susah. Dilema juga sepertinya. Dilema bagi penulisnya juga dilema bagi penegak hukumnya. Karena di satu sisi kalau para penegak hukumnya itu menindak satu aja oknum yang bersalah, yang lainnya itu tidak bisa, yang lainnya merasa merasa tidak ketangkap, dan ada juga merasa menyebut ini tidak adil, baru satu ini doang yang ditangkap, yang lainnya tidak bisa. Oke, itu dulu teman berita yang aku sampaikan dari kompas.com. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.